belakang kita, apapun status sosial kita, semua kita ini kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah masuk di rumah Allah, kita buang segala bentuk baju yang melekat dengan diri kita, ya, apapun kelompok kita, maka kita adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian kita harus pahami betul di dalam kehidupan kita. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita membaca salawat dalam setiap detik, setiap nafas, insyaallah, karena kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aqrabukum minni manzilatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak salawatnya kepadaku nanti di yaumil qiyamah, orang yang terdekat duduk denganku. Jadi terus kita membaca salawat sirri wal alan, ya, baik di waktu sendiri bersama-sama kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lewat beliaulah kita mengenal Allah, lewat beliaulah kita mengenal jalan Shiratul Mustaqim, dan karena beliaulah wasilahnya kita akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini tentu waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak. Pertama, al-imamul adil, imam, pemimpin di RT, pemimpin di RW, pemimpin di kekadusan, kekawilan, pemimpin di bupati, sampai ke presiden, pemimpin al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang bijaksana. Kemudian yang kedua, doanya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, ini kita dalam kondisi berpuasa, ya. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita di bulan Ramadan. Allah tuntun kita di bulan Ramadan. Allah berikan kita terus motivasi untuk beribadah di bulan Ramadan, sampai nantinya kita akan dipertemukan oleh Allah dengan satu malam yang istimewa, yang spesial, yaitu Lailatun khairun min alfi syahr, malam yang kalau bertepatan kita ibadah itu lebih baik kita beribadah 1000 bulan. Ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan, bukan setara, ya, bukan setara 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat Lailatun khairun min alfi syahrin, beliau lebih menggarisbawahi kata khairun. Khairun itu lebih baik. Namanya lebih baik, bisa saja 2000 bulan, bisa saja 3000, bahkan lebih bisa saja berlipat-lipat sampai dengan bilangan yang Allah kehendaki. Khairun, namanya lebih itu ya lebih sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk doanya orang yang berpuasa adalah mustajab sampai dia berbuka, kata Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, doanya orang yang terzalimi, da'watul mazlum, orang-orang yang terzalimi. Maka di bulan puasa kita sebisa mungkin saling menyakiti, saling mencela, saling menuduh atau dan lain sebagainya, ya, karena di samping membatalkan pahala puasa, karena kita ini termasuk adalah bagian daripada yang mencederai puasa kita. Nah, ini yang harus kita hindari dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita mengambil hikmah tentang peringatan nuzulul Quran. Kalau kita ditanya apa itu nuzulul Quran, secara letternya, secara terjemahnya, nuzulul Quran ya peristiwa turunnya Al-Quran. Kita ketahui dalam ulumul Quran itu nuzulul Quran itu mengalami 2 tahap. Tahap pertama, unzilal Quran jumlatan wahidah, diturunkan Al-Quran itu secara keseluruhan, full, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ay ila baitul izzah, dari lauhil mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan baitul izzah.
Kalau kita membaca hadis riwayat yang ada di Isra Mi'raj, namanya sama dunia itu langit pertama. Langit yang lebih dekat dengan bumi itu namanya sama dunia. Langit pertama kata ahli tafsir. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu jumlatan wahidah, keseluruhan. Ya. Kemudian baru Al-Qur'an itu diturunkan munajjaman. Ya, bertahap. Ayat atau ayatain kata Ibnu Abbas, satu ayat atau kadang dua ayat atau bahkan satu surat full sesuai dengan kondisi kebutuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munajjaman hawali 23 sana. Ada yang mengatakan yang 23 sana sekitar ada 21 tahun atau 22 tahun atau maksimalnya selama 23 tahun. Karena Nabi berdakwah di Makkah itu kurang lebih 13 tahun. Pasca beliau umurnya 40 tahun sebagai Nabi dan Rasul, berada di kota Makkah, berdakwah dan menerima wahyu 13 tahun di Makkah. Kemudian berhijrah di Madinah, beliau berada menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sehingga genap umurnya Rasulullah 40 ditambah 13 53. 53 ditambah 10 kurang lebih 63 tahun ketika di kalkulasi total, ya. Walhasil kurang sebenarnya 63 tahun, tapi dikalkulasi kira-kira seperti itu jumlahnya, 63 tahun. Nah, dua fase inilah kemudian banyak diperdebatkan oleh para ulama, ahli tafsir, ahli ulumul Quran, ya. Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan detail kapan Al-Quran itu turun dan tanggal berapa turunnya dan turunnya yang mana, ya. Maka ketika kita menemukan riwayat-riwayat termasuk yang ditulis oleh Imam al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari, itu Imam al-Mufassirin gelar beliau. Jadi imamnya para ahli tafsir namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, ya, beliau banyak menyebutkan riwayat, termasuk dari riwayat Ibnu Abbas, termasuk riwayat Ahmad bin Hanbal, termasuk riwayat dari Wasilah, banyak riwayatnya. Ya, maka kesimpulannya dari semua riwayat itu para ulama berbeda pendapat sesuai dengan argumentasinya. Ada 4 pendapat tentang turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran jumlatan wahidah, keseluruhan itu pada tanggal 18, 19 Ramadan, 18 dan atau 19 Ramadan. Itu dikemukakan oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh. Itu tanggal 18, tanggal 19 disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir. Kemudian pendapat yang kedua itu tanggal 21 ahadil riwayat dari Ibnu Abbas, tanggal 21 Ramadan itu diturunkan Al-Quran jumlatan wahidah, sehingga dia lebih mengena terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita ketahui Lailatul Qadar biasanya turun bertepatan dengan tanggal ganjil. Di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada pendapat yang ketiga, itu turunnya pada tanggal 24 Ramadan. Khalat 24 khalat min Ramadan. Riwayat dari Ahmad bin Hanbal 24 Ramadan. Mengacu kepada nuzulul Quran jumlatan wahidah pada fase pertama. Lalu pertanyaannya, kita di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Agama, ditetapkan oleh pemerintah kita, kok tanggalnya pada tanggal berapa Bapak? 17 Ramadan. Bagaimana mengkorelasikannya ini? Padahal di 4 pendapat tadi sudah ada 18, 19, 21, 24. Tidak ada riwayat ya yang menyebutkan kok 17. Maka disinilah kita harus terus membaca. Ya, terus kita baca, ya, turut keilmuan itu. Ternyata pemerintah kita, termasuk Kementerian Agama kita, punya dasar hukum.
Kenapa ditetapkan tanggal 17 Ramadan? Ada dua alasan mendasar. Yang pertama, karena melihat Al-Quran itu turun munajjaman pada periode keduanya, pada fase keduanya. Al-Quran yang kita peringati nuzulul Quran tanggal 17 itu adalah memperingati turunnya pada ayat pertama yang turun pada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dari Baitul Izzah ke dunia pada tahap kedua tadi. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, di Jabal Nur, di Makkah Al-Mukarramah, ketika bertahanus, berhalwat, berzikir kepada Allah, di sanalah turun ayat pertama surat Al-Alaq. Berarti mengacu kepada Al-Quran turunnya pertama kali di bumi. Ketika ditulis, ketika diteliti, ketika dianalisa, termasuk Syekh Muhammad Mudharibek, namanya seorang ulama di Mesir, termasuk dosen ulumul Quran di zamannya di Al-Azhar, menulis sebuah buku yang namanya Nurul Yaqin fi Sirati Khairil Mursalin. Nama bukunya beliau. Ketika menganalisa, memadukan tanggal demi tanggal, ya, dibantu dengan analisa seorang cendekiawan Muslim namanya Syekh Mahmud Mustafa Bashar. Itu orang astronomi Islam terkemuka di zamannya. Ketika dia ingin memadukan semua tanggalan demi tanggalan peristiwa yang dialami Nabi, itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu ayat surat Al-Alaq turun diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kenapa tanggal 17 disepakati di Indonesia? Maka mengacu pada pendapat yang ini. Yang kedua, karena mengacu kepada ayat yang mengatakan wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan pada hari Furqan. Namanya hari Furqan itu terjadinya perang Badar. Perang Badar itu disepakati para ahli sejarah, ahli sirah, terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi dua pendapat, dua argumentasi yang dipakai oleh Kementerian Agama kita, pemerintah kita menetapkan tanggal 7 Ramadan itu sebagai tanggal kita mengingat peringatan nuzul Quran, tapi nuzul Quran pada tahap kedua, bukan tahap yang jumlatan wahidah tadi, tapi pada tahap yang kedua. Nah, maka andai kita berbeda pendapat, mudah mengkorelasikannya, sehingga kita tidak saling menuduh dan menuduh yang lain. Semuanya ada pendapat. Ya, maka kata ulama, idza kathura ilmuhu qalla inkaru. Kalau orang itu banyak bacanya, banyak dia dengar pendapat para ulama, maka sedikit dia mengingkari orang lain. Ya, dia teliti dulu orang lain ini punya dalil atau tidak. Nah, dia teliti, ketika temu, udah berarti dia mengambil pendapat yang lain, sehingga kita tidak mudah menghukum, menjudge saudara kita yang lain. Nah, Al-Quran ini termasuk suatu kemuliaan, ya, suatu kemuliaan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kita sebagai umatnya. Ya, bahkan nama lain Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Kenapa Al-Quran ini membuat semua jadi mulia. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran semua jadi mulia. Mari kita lihat. Malaikat Jibril pertama. Malaikat Jibril kenapa diberi gelar Ruhul Qudus? Kenapa diberi gelar Ruhul Amin? Ya, karena malaikat Jibril dipercaya untuk perantara, sebagai wasithah, sebagai perantara Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ke Nabi kita Muhammad SAW. Karena perantara inilah kemudian malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia di sisi Allah SWT karena Al-Quran. Yang kedua, langit itu ikut mulia karena dilintasi Al-Quran.
Kita kenal dalam sejarah, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, langit itu dulu sebelum Al-Quran turun itu bisa diakses oleh siapapun, termasuk oleh bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis, bisa mengakses langit. Ya, bisa mendengar percakapan malaikat. Ya, apa yang dibawa malaikat, apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat bisa didengar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Jadi langit itu dulunya bisa diakses bebas. Begitu Al-Quran diturunkan, ya, maka langit itu tertutup, tidak bisa diakses lagi. Supaya steril Al-Quran itu dari semua, ya, interpretasi, dari semua gangguan-gangguan, termasuk iblis. Jadi murni Al-Quran itu diterima oleh Nabi sebelum yang lain. Langit itu bersih dari semua gangguan, dari semua akses selain akses Nabi kita Muhammad, selain akses malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mulia langit itu di saat itu karena Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran begitu diturunkan di bumi, dan Allah pilih satu belahan bumi Allah namanya Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi pilih sebagai tempat mulia. Karena Al-Quran turun, maka kita sebut sebagai Al-Haram, tanah suci. Tanah suci Makki, tanah suci Madani, Madinah Al-Munawwarah, karena diturunkan Al-Quran. Masya Allah, bumi bisa menjadi mulia, belahan bumi bisa menjadi mulia, menjadi suci karena di sanalah Al-Quran diturunkan. Ketiga. Keempat, begitu Al-Quran diterima oleh makhluk yang paling mulia, ditambah lagi kemuliaannya yaitu dengan diterimanya Al-Quran, Nabi SAW termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah. Termasuk kata para ahli sejarah, termasuk kata para ahli tafsir, orang yang mulia, makhluk paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad, melebihi kemuliaan malaikat-malaikat yang lain. Karena Al-Quran dalam dirinya ada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam riwayat Sayyidatina Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, karena khuluquhu Al-Quran. Al-Quran dalam dirinya menyatu dalam dirinya ada kalamullah, ya, dalam kebijaksanaan Allah. Nurul Quran, cahaya Al-Quran ada dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ya, tadi malaikat, langit, bumi menjadi mulia. Nabi kita bertambah kemuliaannya, derajatnya dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, waktu. Waktu itu karena Al-Quran juga mulia. Ramadan mulia karena diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar mulia karena diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena Al-Quran diturunkan pada satu malam, ya, malam ini melebihi 29 malam yang lain. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 atau 186 itu menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Secara umum Allah gambarkan di bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Tapi malam apa, hari apa, tanggal berapa enggak jelas. Dijelaskan di ayat surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Al-Qadar itu muwafaq, maknanya 3. Malam Al-Qadar sendiri maknanya 3. Bisa diartikan Lailatul Qadar maknanya Lailatul Syaraf, Lailatul Syarifah, malam yang mulia. Bagaimana enggak mulia? Karena semua keberkahan ada, lipatan pahala ada, sampai melebihi 1000 bulan. Bayangkan kita sholat tahajud sekali bertepatan dengan malam itu, ya, ibadah kita melebihi 83 tahun kita ibadah di malam yang lain.
melebihi, bukan setara dengan 1000 bulan, melebihi. 1000 bulan itu 83 tahun kurang lebih. Bayangkan. Yang kedua, Lailatul Qadar. Al-Qadar bermakna ad-dayyiq, malam yang sempit. Al-Qadar dalam Al-Quran banyak kata-kata qadar digunakan dalam Al-Quran. Nah, qadar ini bisa artinya dayyiq, sempit. Ya, seperti Allah jelaskan dalam surat At-Talaq. Ya, Al-Quran menjelaskan wa man qudira alaihi rizquhu. Kata-kata qudira itu seakan kata dengan qadar. Qudira qadar. Dan siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, artinya dalam surat At-Talaq. Maka Lailatul Qadar itu juga maknanya malam sempit. Kenapa sempit? Bumi ini ketika malam Lailatul Qadar sesak. Sesak karena siapa? Allah turunkan ribuan malaikatnya mengisi bumi ini. Kita aja nggak melihatnya. Kalau kita bisa melihat, mungkin full malaikat Allah pada malam itu. Maka Nabi SAW mengatakan tanda daripada malam Lailatul Qadar itu adalah tidak mendung, ya, cerah. Cerahnya tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Tanda lebih nyatanya itu besok paginya, bukan hari ini. Bukan misalnya siang hari ini untuk malamnya. Tanda yang paling nyata kata Rasulullah, subuh malamnya, bukan hari menjelang malam. Setelah malam, subuhnya baru kelihatan nyata. Apa tandanya kata Nabi? Ya, paginya karena sabihatuha syamsuhu talaqatun, cerah dan tidak terlalu terang panas. Kenapa? Karena malaikat sudah mulai kembali ke tempatnya. Begitu subuh tiba, malaikat